1, 2, 3. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihi. Kita akan baca kembali 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Di nama Tuhan, kalau kita bicara tentang
biasanya malaikat-malaikat jahat ini marah dan berusaha untuk menghancurkan, tapi berusaha untuk menggagalkan, biasanya begitu. Tetapi pada saat kita ada bersama-sama dalam ruangan ini, malaikat jahat itu tidak ada dalam ruangan ini, tetapi keluar. Dia di luar dan tidak sampai dia bisa menyentuh hidup kita, tubuh kita, karena dia tidak ada izin daripada Tuhan. Dari dua kitab ini, dari dua ayat ini, kita jelas melihat bahwa malaikat jahat ini tidak akan diselamatkan. Maka dengan itu tema pada pagi ini, keselamatan bukan untuk malaikat. Keselamatan bukan untuk malaikat. Pada saat saya mencoba mencari nama Lucifer, saya temukan di dalam versi King James. Jadi dalam kitab bahasa Indonesia tidak ada nama Lucifer. Lucifer itu dinamakan bintang timur, putra fajar. Karena Lucifer itu sangat tinggi jabatannya sebagai malaikat yang terutama. Di dalam Alkitab ada seorang Haman. Seorang Haman ini adalah seorang perdana menteri, seorang yang nomor 2 di samping raja. Haman pernah kecelik Islam. Raja itu ingin menghadiahi suatu kemewahan, suatu keindahan, suatu diagung-agungkan, karena Haman ini merasa diri, kata orang itu pede banget. Dia mengatakan, Tuhan, siapa lagi yang engkau ingin banggakan? Siapa lagi yang engkau akan ingin? Ternyata yang ingin dimuliakan oleh raja adalah seorang cleaning service. Seorang cleaning service, seorang tukang sapu di depan pintu gerbang, seorang Yahudi, seorang Mordekai. Dia seorang yang akan dibantai oleh Haman. Saat itu ada seorang yang berunding ingin membunuh raja. 2 orang. Kemudian melalui jasa Mordekai disampaikan bahwa ada 2 orang ingin membunuh raja, tetapi raja lupa menghadiahi. Seorang Haman yang akhirnya dia berdiri di samping keledai raja yang ditunggangi oleh seorang Mordekai dengan jubah yang biru, kemudian dengan sorak, demikianlah orang yang dimuliakan raja. Dan disitulah seorang Haman malu karena seorang cleaning service dimuliakan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, Lucifer tertinggi di saat manusia diciptakan. Saat manusia diciptakan sebagai gambar Allah,
Di saat manusia diciptakan yang tertinggi, tadi di dalam ditulis dikatakan, siapakah kami, siapakah kita, manusia engkau mahkota. Kita patut berbangga Bapak Ibu, karena kita ini manusia yang hina, tapi Tuhan mahkotai kita. Tuhan mahkotai kita. Kita menjadi berharga karena Tuhan mahkotai kita. Jadilah kita berharga, bangga kita berharga di hadapan Tuhan. Saya pernah menuliskan, saya senang dipakai Tuhan daripada saya dipakai manusia. Saya bangga dipakai Tuhan daripada saya dipakai manusia. Dan saat itu, hati saya berkata, di saat saya dipakai Tuhan, manusia itu adalah efek daripada saya dipakai Tuhan. Tidak ada satupun manusia bisa mengukurkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Tidak ada satupun manusia bisa menjegal apa yang sudah Tuhan kasihkan pada saya. Maka itu saya katakan, saya bersyukur dipakai Tuhan daripada saya dipakai manusia. Saat saya dipakai manusia, manusia itu bisa menggagalkan, manusia itu bisa menggugurkan. Di saat kita tidak mengandalkan Tuhan, manusia bisa menghancurkan kita. Daripada saat kita dipakai Tuhan, sangat luar biasa. Tidak ada satupun manusia bisa tanpa ada Tuhan yang mengizinkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Lucifer adalah yang kelak kesemuanya. Lucifer ini adalah malaikat tertinggi yang tidak terima untuk menjadi hamba manusia, yang tidak bisa menerima manusia diciptakan sebagai gambar Allah. Maka dengan itu dia memberontak. Maka dengan itulah dia memberontak, yang akhirnya Tuhan kutuk Lucifer. Tuhan kutuk Lucifer. Tuhan kutuk bintang fajar, putra fajar, lemparkan jatuh ke bumi. Tuhan lemparkan ke dalam-dalam. Maka dia dikenal dia yang memegang kunci maut. Dia dikenal dengan memegang kunci maut. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbagai legenda yang menggunakan Lucifer. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah buka YouTube atau tidak. Ya. Kalau kita buka YouTube, di sana ada banyak orang yang saat ini sangat tren sekali memanggil Nyi Roro Kidul dengan bajunya yang hijau, dengan bajunya yang indah, dengan mahkota yang indah, dengan kecantikan-kecantikan yang sangat dia banggakan. Lihat cantik kan? Dan saya membuka satu cerita di mana ada sebuah raja Jawa. Ada seorang raja Jawa, dia selalu bertemu di satu hari yang cukup dijanjikan oleh mereka. Pertemuan itu khusus bagi dia, ruangnya khusus bagi dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Raja Jawa ini sangat luar biasa di dunia ini. Bisa Lucifer menjadi temannya. Banyak sekali legenda-legenda yang muncul di situ, sehingga manifestasinya lain. Lucifer punya istilahnya anak buah. Istilahnya anak buah. Lucifer cuma satu ya, jangan dianggap banyak. Ya. Lucifer itu cuma satu, tapi bisa kemana-mana manifestasinya.
bisa mengembang kemana-mana. Ya. Anak buahnya adalah jin. Ya. Jin, roh jahat. Jadi dua unsur ini, jin dan roh jahat. Roh jahat, banyak. Jin banyak. Ya, Alkitab berbicara tentang jin dan roh jahat. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini manuvernya bagus sekali. Lucifer, jin, roh jahat untuk manusia. Manuvernya bagus sekali. Dia benar-benar mengganggu luar biasa. Dia benar-benar membuat manusia itu bertekuk lutut. Benar-benar membuat manusia itu ketakutan. Benar-benar membuat manusia itu menjadi takut hidup di tengah dunia ini. Siapa yang bertekuk lutut, itulah mangsa. Siapa yang ketakutan hidup di tengah dunia ini, itulah mangsa. Siapa yang ragu-ragu di dalam Tuhan, itulah mangsanya. Bagaimana dengan anak Tuhan? Bagi orang fasik, no problem. Itu mudah. Tapi bagi anak Tuhan sebenarnya tidak bisa dimasuki ranahnya. Tetapi kalau anak Tuhan itu membuka peluang, tetapi kalau anak Tuhan itu membuka hatinya untuk dia, pasti akan dikuasai. Nah, sekarang mengapa Lucifer, roh jahat jin, malaikat jahat ini, malaikat ini tidak diselamatkan? Kenapa hanya manusia yang diselamatkan? Kenapa dia tidak diselamatkan? Maka pada saat manusia berteman dengan Lucifer, berteman dengan jin, berteman dengan roh jahat, maka dia adalah musuh daripada Tuhan. Dia tidak ada damai dengan Tuhan. Tapi pada saat lepas, selesai, maka disitulah ada damai dengan Tuhan. Di saat damai dengan Tuhan, maka luar biasa orang itu dipakai oleh Tuhan, akan menikmati satu kesejukan di satu tempat yang memang di situ tidak ada teman. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang dia kasihani. Keturunan Abraham itu orang Israel. Keturunan Abraham itu adalah orang Israel dari anak utama, dari istri utama, yaitu Sarah. Anak Abraham itu adalah Israel. Tetapi Tuhan berkata pada Abraham, Dia akan memberkati orang-orang yang di luar Israel, yaitu bangsa lain. Dan kita inilah orang-orang bangsa lain yang Tuhan kasih, bukan malaikat-malaikat yang Dia kasih. Sebab jikalau Allah tidak menyayangi malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam goa-goa, artinya masih ada di tengah dunia yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, ya, mereka disimpan, ya, mereka disimpan. Nah, terus bagaimana? Apakah dia diam di goa-goa? Oh tidak, ya, tidak. Hanya mata kita saja nggak tahu. Mata kita nggak bisa nembus mata kita ini. Kenapa? Karena Dia roh. Karena Dia roh, maka kita tidak bisa menembus mata kita. Maka saya pernah berbicara
Orang indigo itu nggak ada. Kalau ingin tahu, ayo saya bicara dengan orang indigo. Tidak ada. Karena dia punya hubungan, maka dia bisa lihat. Karena dia punya relasi, maka dia bisa lihat itu. Jahatnya luar biasa, saudara. Jahatnya luar biasa. Dan dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Jahatnya sangat luar biasa. Ya, saya waktu survei tempat, ya, waktu sidang tahunan di Gunung Kawi, saya jalan-jalan masuk di dalam cari tempat. Ya. Di sana ada yang orang kalung salib, ya, keluar dari situ juga sama. Cari, ya. Jahatnya luar biasa. Dia bisa membunuh, dia bisa menghancurkan sampai terkapar. Di saat puncaknya dia benar-benar menyiksa. Apalagi kalau kita ini punya penyakit bawaan, itu yang akan dipakai untuk menyiksa kita. Ya, kalau kita punya penyakit bawaan, ini luar biasa, senang. Ya, maka dengan itu dipakai untuk menghancurkannya. Dan semuanya, dia tidak akan pernah ada di surga. Surga nggak ada jin, surga nggak ada roh jahat, surga nggak ada Lucifer. Ya, maka kalau ada orang berkata, ya, orang Kristen temannya jin, wah, ya ada orang seperti itu ada, tapi nggak semuanya kan gitu ya, katanya begitu. Ya, karena jin itu bisa manuver, roh jahat itu bisa manuver. Ya, kalau kita bersih, kita nggak ada itu, ya nggak ada, ya, nggak ada. Ya, jin roh jahat itu ada di mana-mana. Kita nggak bisa tebak, di sini, di sana, nggak bisa tebak. Bahaya kalau kita bisa tebak itu. Ya. Yang jelas, dia tidak akan pernah diselamatkan. Dia tidak akan pernah diselamatkan, malaikat jahat ini. Orang yang berteman rugi. Dia akan rugi sendiri. Pada saat puncaknya hancur orang itu. Pada saat puncaknya dia akan gelisah, dia akan rusak dalam kehidupannya. Mengapa? Bukan malaikat yang diselamatkan. Malaikat bukan gambar Allah. Malaikat bukan gambar Allah. Gambar Allah adalah manusia. Gambar Allah itu kita. Tuhan ciptakan sangat luar biasa kita ini. Diciptakan dengan sempurna di hadapan Tuhan. Kita diciptakan dengan membuat malaikat Lucifer iri dengan luar biasa. Malaikat yang lain tidak ada masalah. Pada saat seorang Yohanes tunduk, pada saat seorang Yohanes menyembah di depan malaikat, malaikat itu berkata, "Jangan, aku pun hamba. Sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhan." Jadi jangan sembah Lucifer, jin dan roh jahat. Jangan kita ditakut-takuti oleh dia. Jangan. Kita dirusak pada akhirnya. Rumah kita dirusak. Hidup kita dirusak. Kita dihancurkan. Siapapun akan dihancurkan oleh dia. Pertahankan gambar Allah ini. Pertahankan gambar Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita mau dirusak oleh setan itu. Percayalah, pada saat Tuhan ada dalam rumah kita,
hanya damai sejahtera yang di saat Tuhan ada pada kita, tidak ada keluh kesah dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan ada di tengah kita, tidak ada panas yang menyebabkan kita marah yang tidak ada tujuannya. Marah boleh ya, jangan kemudian wah tak boleh kan marah, jangan ya. Tapi kalau marah kena setan, wah kadang-kadang semua korban menjadi korban semua. Malaikat bukan gambar Allah dan kita adalah gambar Allah. Ciptakan damai itu dalam rumah. Damailah dengan Tuhan. Damai. Jangan biarkan ada keluarga, ada family, ada orang di sekitar kita yang bergaul, yang masih relasi, yang masih berteman. Jangan biarkan. Mereka akan menghancurkan kita juga nantinya. Orang suami atau istri akan dihancurkan juga. Malaikat murni memberontak kepada Allah. Ya, malaikat murni memberontak Allah. Tidak ada malaikat yang diganggu oleh siapa. Tidak ada. Tapi dia iri sama manusia, maka dia ingin disembah. Maka bedakan, ada roh malaikat kudus dan malaikat jahat. Pada saat malaikat datang, ada yang mau nyembah dia diam saja, hati-hati. Tapi kalau malaikat kudus, dia disembah, dia nggak mau. Dia akan berkata, jangan, aku juga hamba. Tapi kalau yang datang Tuhan di tengah hidup kita sembah Tuhan, tidak ada masalah. Bahkan Tuhan berkata, tempat yang engkau berdiri itu kudus. Tempat yang engkau berdiri itu kudus. Di saat Musa datang kepada Tuhan, di semak-semak ada api. Musa yang tidak paham, dia datang. Pada saat itu dekat dengan semak itu, Tuhan berkata, lepas kasurmu, karena tempat yang akan kamu pindah itu kudus. Itulah Tuhan. Sama dengan Tuhan bertemu dengan Yosua, sama tempat itu kudus. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, Allah menentukan manusia menjadi sahabat persekutuan, bukan malaikat. Maka dalam ayat di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 tadi dikatakan, dia tidak menyayangkan dia dibuang. Dia tidak sayang untuk dibuang. Tapi manusia tidak. Kita dibebaskan dari kutuk tawa. Kenapa? Karena manusia jatuh dalam dosa, digoda oleh dia. Karena manusia jatuh dalam dosa karena dia andil untuk menghancurkan manusia sampai detik ini. Dia berusaha ingin menghancurkan kita. Taman Eden sangat luar biasa. Di sana tidak ada yang bertengkar. Di sana tidak ada yang ngaco. Di sana tidak ada kekacauan. Tapi pada saat manusia jatuh dalam dosa, muncullah kekacauan itu. Tuhan ingin kita sama-sama bersekutu. Tuhan ingin kita bersatu bersekutu. Tuhan ingin kita ini bergandeng tangan bersama-sama. Tuhan inginkan itu terhadap kita. Bukan pertengkaran, bukan iri, bukan dengki, bukan saling mencurigai. Tidak, bukan itu, tapi persekutuan di dalam Tuhan.
Maka saya sering katakan, hati-hati dengan hati kita yang menyimpan kejahatan. Hati-hati, karena Tuhan tidak suka itu. Maka dia itu lepaskan itu. Itu tidak menguntungkan hidup kita, tidak menguntungkan tubuh kita. Jika hati kita ada benci dengan keluarga kita, dengan anak dan saudara kita, lepas saja. Itu tidak menguntungkan kita. Itu tidak menguntungkan kita, bahkan menghancurkan kita. Sering saya katakan, dalam tubuh ini ada hormon. Jika ada satu organ tubuh kita sakit, membenci orang, marah dengan orang, itu akan merusak tubuh kita sendiri. Maka lebih baik lepas dan bebas. Lebih baik Tuhan, ampuni dia Tuhan, ampuni dia Tuhan, ampuni dia Tuhan, ampuni aku Tuhan, Bapa kami di surga. Ampunilah aku seperti aku mengampuni orang lain. Bagaimana kita berkata, Tuhan aku mengasihi kamu. Hati-hati kita membenci orang lain, kita gak mengampuni orang lain. Bohong kita. Tuhan inginkan persekutuan ini kita ada di tengah dunia. Persekutuan ini kita ada di tengah dunia. Kita masih ada di tengah dunia. Ada persekutuan ini. Jalanlah anak-anak Tuhan dengan luar biasa, dengan kasih, saling mengampuni, saling memaafkan. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian di dalam hidup kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hati. Ya. Minggu kemarin saya bicara, setiap kita ada kelemahan, dan kelemahan inilah yang dimakan, diterkam. Kelemahan itulah yang dijadikan sasaran. Kalau kita tidak bisa mengendalikan kelemahan kita, itu sasaran luar biasa. Saya katakan, saya tahu kelemahan saya. Bapak Ibu sendiri yang tahu kelemahan bersama. Saya tidak bisa melihat kelemahan Bapak Ibu. Saya bisa melihat kelemahan kita semua. Istri saya pun saya tidak begitu bisa melihat jelas kelemahan. Tapi saya bisa melihat kelemahan saya bersama Tuhan. Maka disitulah saya harus berjaga-jaga. Jangan sampai saya diterkam oleh singa betina biasanya yang lebih kejam, ya, bukan singa jantan yang cari makan, tapi singa betina yang cari makan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus bisa menjaga diri kita, karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya